Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi bersama kami di ruang puisi kita sesi live episode ke-13. Nah, berbeda dari hari-hari yang sebelumnya, kita memiliki narasumber berasal dari beberapa daerah dan mereka adalah para pria yang sangat luar biasa di dalam literasi. Nah, hari ini akan ada sedikit berbeda. Kita kembali memanggil narasumber yang luar biasa, seorang wanita cantik berasal dari Purworejo, Jawa Tengah dan lahir di Banjarmasin 20 Oktober 1973. Seorang penulis dan pekerja seni yang sangat luar biasa di bidangnya. Kita langsung panggil saja Mbak Dema Sutego. Cublak suweng, suwenge kelender, mambu ketuntung kudel, tak gembole lalere sopo nguyun delekake sir, sirpong dele kopong sir, sirpong dele kopong. Terima kasih sudah diundang ke sini. Jangan lupa sawerannya. Waduh Mbak Dema, makasih banyak nih udah datang di tempat kami, di kedai kami. Sudah jauh-jauh ya. Silakan duduk Mbak. Iya. Mau salaman dulu ya? Ya, silakan. Ya, kalau ini ya, saya mau perkenalan sedikit dengan Mbak Dema ya. Mbak Dema ini seorang perempuan yang sangat luar biasa, sangat energik ya. Tadi sampai saya harus, kenapa saya sampai sampaikan kelahiran dan tahunnya, mohon maaf ya Mbak Dema, karena saya ingin memberitahu ke teman-teman kita, sahabat RPK, bahwa menjadi seorang wanita itu harus penuh dengan energi, ya kan Mbak? Penuh prestasi, seperti Mbak Dema ini. Mbak Dema, Ya. tinggal di mana sih? Saya sekarang tinggal di Sentul. Wih, dari Sentul ke Cibubur ya Mbak, sendiri tadi? Sendiri sama si Deno. Walah, si Deno itu, tahu nggak Deno itu? Deno itu skuternya Mbak Dema ya? Iya. Yang warna pinky-pinky itu. Iya, teman dalam suka duka. Wah, itu luar biasa banget loh. Saya tuh kalau ngeliat Mbak Dema ya, sampai pernah saya pergi ke tempatnya Mbak Dema, ternyata ya ampun sejauh ini loh, baru tahu gitu ya, kebayang Mbak Dema dengan si Deno gitu kan, kemana-mana sendiri ditemani si Deno. Itu kita give applause dong yang paling luar biasa untuk Mbak Dema. Wah, wanita tangguh ya. untuk Deno ya. Untuk Deno juga ya. Ya. Mbak Dema mau tanya nih ya. Akan ada banyak pertanyaan yang saya berikan ke Mbak Dema, tapi mohon maaf saya minta izin dulu. Karena ada beberapa juga yang titipan dari teman-teman gitu. Saking ingin tahu Mbak Dema gitu, saking penasaran melihat Wonder Woman ini gitu. Karena kemana-mana, setiap saya tampil kemana-mana ataupun ada acara event di mana-mana, ketemu Mbak Dema. Hebatnya ya, saya itu kalau melihat perempuan pakai motor pasti kelihatan lusuh, ya, dengan jaket yang hampir seperti laki-laki. Tapi coba dong Mbak Dema berdiri dong, boleh nggak? Kita Diam. Ya, boleh Mbak muter sedikit. Nah, inilah penampilan Mbak Dema gitu ya, yang walaupun dengan skuternya yang dari jauh itu tetap loh dengan gaya fashionable-nya. Jadi kalian jangan sampai mau kalah dengan seorang Dema Sutego. Tidak luntur ya. Tidak luntur, itu make upnya. Aduh, nanti bakal ada endorsement nih selain Nanti ini. masalah make up, kalau masalah make up nanti ada ceritanya. Ada ceritanya. ya. Makanya itu yang saya akan mau tanyakan ya. Di luar kita bertanya seputar literasi, seputar seni ya. Nah, Mbak Dema itu kan aktif banget ya di berbagai kesenian ya. Mana sih yang pernah Mbak geluti? Saya belum pernah gelut ya. Ini saya harus belajar banyak Kak dari ini ya, bahasa Indonesia di KBBI kayaknya kalau bisa Itu bahasa Jawanya artinya berkelahi. Walah gitu. Jadi yang pernah Mbak ikuti mana aja? Kegiatan seni ya. Kegiatan seni, kalau dari kecil saya pernah ikut lomba melukis, ikut lomba menyanyi, ikut lomba nembang mocopat,
lagu nasional, lagu daerah, terus dance, tari daerah di panggung-panggung itu udah dari kecil gitu. Terus nah kalau teater baru ketika sekitar 2011 saya baru mempelajari teater karena waktu itu suami saya juga orang teater. Jadi tiap saat beliau melatih saya selalu mendampingi dan belajar dari situ. Terus menjadi pemain teater itu 2018 teater Pandu. Nah, mulai terus itu. Yang sebelum-sebelumnya tahun 2018 tapi udah join banyak juga ya Mbak ya? Iya. Udah banyak teater Iya, ya Mbak. Jadi iya. awal mulanya kira-kira tahun berapa tuh? belum. Oh belum. Belum. Oh oke. Sama suami aja. Oh, oke. Sama suami ikut melatih, ikut mendampingi, ya ikut pernah ikut main juga. Itu aja sih. Kayak ini sangat unik ya, saya baru tahu loh kalau Mbak Dema itu suka bernyanyi, suka melukis gitu ya. Sangat luar biasa ya, karena saya cuma tahu hanya sepenggal tahu nih sama Mbak Dema. Ini malam ini bakalan saya akan lebih banyak tahu tentang Mbak Dema ya. Pantesan tadi begitu masuk langsung bernyanyi loh. Berarti ntar di tengah-tengah sesi live ini mungkin kita boleh ya mendengar suara Mbak Dema ya. Ada di Star Maker banyak. Ada Star Maker. Oh nanti boleh deh kita kasih tahu Star Makernya akunnya apa ya. Tapi suaranya itu fals semua yang di Star Maker. Nah, kalau gitu kita mau lihatnya sesi live aja nanti bersama Bang Adrian secukupnya ya. Siap ya Bang ya? Secukupnya. Iya, kita nyanyinya nanti secukupnya aja coba. Secukupnya. Aduh. Sampai agak sedikit bengkok saya nih ngomongnya. Ngomong aja tipe. Ya begitulah. Gimana getih? Agak ini gitulah, agak gimana? Saya kan agak gemeteran dikit gitu loh ketemu sang senior ini gitu kan. Kayak iya aja. Oh iya dong. Nah, Orang takut diomelin. aduh, saya agak gimana? Ini pokoknya malam ini kalau ngeliat Ola agak sedikit berbeda ya karena ada sebelah kiri ada Mbak Dema, sebelah kanan ada Ibu Tiri saya. Oke, kembali lagi kita ya. Nah, tadi udah Mbak Dema kasih tahu kapan mulai teater. Nah, kalau literasinya gimana, Mbak? Mulainya kapan sih? Saya hobi menulis itu dari SD. Oke. Saya itu paling senang pelajaran mengarang. Nah, kalau kita liburan ya, itu pula masuk pertama kali setelah liburan kan selalu sama guru disuruh mengarang semasa kalian liburan. Itu. Nah, itu yang paling saya sukai. Makanya saya kalau liburan itu nggak pernah di rumah, selalu saya minta sama ibu apa bapak, saya pengen ke rumah om, ke rumah mbah, ke rumah bude, ke rumah kakak saya ada di Semarang, ada di Kendal, ada di Jogja atau di Bandung, atau saya ke tempat saudara lain gitu kan. Nah itu menjadi bahan cerita buat saya gitu loh, dan nilai saya itu selalu paling tinggi gitu, dan saya bacain di situ. Itu awalnya mungkin memang udah bakat di situ ya. Berarti gitu. bakatnya emang sudah dari kecil ya. Dan mulai di situ, mulai SMP, SMA, mulai terus ngarang. Pernah dimuat di majalah pelajar remaja juga. Saya lupa tahun berapa, waktu itu saya SMP. Nah setelah menikah stop itu. Nah setelah itu mulai lagi saya serius ketika saya ada di Singapura. Saya mulai mengembangkan bakat saya lagi, menulis lagi. Nah sampai sekarang. Wow, luar biasa, sampai di negeri orang pun tetap menulis ya. Iya. Karena kecintaannya dalam bidang literasi. Nah, kalau sudah dikumpulkan tuh Mbak, karya-karya Mbak kira-kira udah berapa banyak nih di literasi? Nggak tahu ya. Nggak hitung ya? Nggak, Lebih pokoknya mungkin. tidak ada yang belum ada ya. Yang berbentuk buku itu baru novel ya. Novel baru 4. Terus kalau cerpen itu ya ada beberapa di media juga. Nggak tahu, tapi saya nggak pernah saya kumpulin ya. Itulah salah satu, saya cuek gitu loh kalau senang aja dimuat, seneng gitu ya. Udah gitu aja. Jadi saya tidak pernah ngumpulin ini tahun berapa saya di kayak orang lain kan, mungkin karena mereka itu
administrator yang baik ya. Kalau saya enggak gitu loh. Jadi, saya pernah dimuat gitu aja. Kayaknya udah bangga aja ya, yang penting udah dimuat ya udah seneng ya. Jadi kayak yang nothing spesial apa gimana. Nah, kesini itu kok baru mikir, oh iya ya, orang kok ada buktinya. Dan ini kalau saya kan ngomong doang jadinya istilahnya. Gitu. Tapi kalau untuk kesini udah mulai dong Mbak, udah mulai. Karena kan tadi udah sempat kayak tersadar gitu kan. Iya. Kenapa dulu nggak dikumpulin? Tapi sekarang udah mulai dong mengumpul-ngumpulkan lagi. Mulai saya kumpulkan lagi. Udah mulai rapikan lah ya. Mulai rapikan yang hilang-hilang, saya cari gitu kan. Tapi yang jelas itu pencapaian tertinggi waktu itu untuk literasi itu ketika saya diminta untuk membantu menulis ide cerita sinetron stripping yang sempat digemari oleh orang se-Indonesia dan mungkin juga di luar Indonesia ya. Ternyata penulis naskah juga. Iya. Wow. Ini gimana sih bisa sampai sehebat ini Mbak menulis dalam literasi? Apakah Mbak pakai ritual khusus gitu ya? Ya kalau semedi dulu kali ya, sampai bisa menulis semuanya loh, novel juga, cerpen juga, puisi juga, sampai ke naskah pun iya. Kalau dibilang hebat, saya tidak berani saya bilang hebat. Saya merasa belum hebat. Saya masih belajar ya, tetap aja taraf belajar buat saya. Learning is by doing kan, gitu. Masih belajar terus. Karena waktu itu saya suka nonton sinetron. Selalu kepengen gimana sih biar saya ada di sana, entah jadi pemain, entah jadi penulis gitu ya. Pengen bikin cerita. Saya tuh punya cerita banyak gitu. Nah, kebetulan saya pingin sekali jadi penulis senario gitu kan. Dulu ada teman juga yang, coba kamu sekarang nulis senario aja, sayang tuh tulisan-tulisanmu gitu. Nah, itu suami saya kebetulan juga penulis senario sinetron dulu kan. Waktu itu karena dia udah mulai tidak ingin bersinetron, terus dia terjun ke teater, maka waktu mendapat tawaran untuk menulis naskah sinetron Tukang Bubur Naik Haji, waktu itu dia kasihkan ke saya. Nah, dia kasihkan ke saya terima tantangan itu tantangan buat saya. Akhirnya saya coba, ternyata cocok dengan ide yang diberikan oleh Pak Imam Tantowi. Waktu itu kan saya diajak sama Pak Imam Tantowi sebagai pemilik naskah itu kan, cerita itu. Nah udah akhirnya Pak Imam cocok dengan saya dan beberapa sinetronnya juga saya ikut menulis, tapi sebagai ghostwriternya aja. Kalau yang Tukang Bubur, alhamdulillah ada nama saya di title, lumayan. Baru tahu loh, suka nonton sinetronnya, tapi baru tahu ternyata salah satu penulis naskahnya, ghostwriternya adalah Mbak Dema. Berarti selama ini kadang-kadang mungkin Mbak Dema memakai nama pena ya, yang kita sampai tidak tahu ya kalau ternyata itu Mbak Dema. Iya, nama pena saya ya Dewi Maharani, enggak? Dewi Maharani dari awal saya mengkomersilkan tulisan saya itu dengan nama Dewi Maharani. Oke, jadi buat kalian semua sahabat RPK yang mungkin pernah membaca karya-karya dari Dewi Maharani, ternyata orangnya ada di sebelah saya. Gitu. Langsung ya, bongkar kalian punya novel, bongkar semua cerpen-cerpennya itu, cari Dewi Maharani ya. Itu adalah karya dari Mbak Dema. Oh, itu singkatannya Dema. Dema itu Dewi Maharani. Nah, kalau Dema dulu panggilannya bukan Dema, dulu DM. Semua teman saya di 2007 sampai 2011 semua manggil saya DM. Nah, ketika mungkin sampai 2015 ya saya dipanggil DM. 2018 ketika itu saya mengenal Mima Irma Huta Barat. Itu sahabat saya, Mima saya. Itu dia katanya kalau DM agak rancu gitu kan. Jadinya bagusan Dema, Dewi Maharani. Nah, dia yang memberi nama saya Dema. Sampai sekarang saya pakai Dema karena keren juga sih gitu. Kayaknya lebih keren Dema ya. Iya.
Kalau untuk sekarang ini kalau DM dong, kan kan direct message gitu. Ada message. Iya. Kalau dulu DM, Mbak DM lah, si DM lah. Terus udah diganti ya nama panggilan jadi Dema. Iya. Lebih asik soalnya ya Mbak ya. Iya. Tadi kan Mbak menyebut ya Mbak dengan mohon maaf almarhum juga sama-sama di satu bidang kesenian ya. Iya. Nah Mbak Dema ini punya putra putri berapa Mbak kalau boleh tahu? 3. 3 ya. Iya. Pria, wanita? 2 pria, 1 yang bungsu perempuan. Umur berapa Mbak? Yang pria umur 26 tahun, yang pertama yang sulung, yang kedua umur 24 tahun, yang bungsu umur 20 tahun. Wow, Mbaknya malah masih kelihatan muda ya. Masih cantik, Bingit. masih fresh. Nggak nyangka ya, anaknya udah dewasa semua ya. Alhamdulillah. Nah, kan keduanya nih, mama papahnya berada di bidang yang sama, kesenian. Ada yang meneruskan nggak? Alhamdulillah ada anak sulung saya. Anak sulung saya kan dulu pernah kuliah di KJ. Oh gitu. Dan dia mendapat pekerjaan di iNews TV sebagai videografer, fotografer dan video editor di sana. Dan sekarang sudah pindah lagi dia karena merasa sudah cukup pengalaman di situ dan tapi bidangnya yang sama karena passionnya memang di situ. Memang nggak jauh ya, buah nggak jatuhnya nggak jauh dari pohonnya ya. Wow, hebat. Oke. Ya kenapa? Kenapa? Kecuali buahnya diambil orang. Oh, kecuali buahnya diambil orang. Kecuali sebenarnya buah tidak jatuh dari pohonnya itu saya sedikit menyangkal ya. Itu tidak semua seperti itu karena tergantung kencangnya angin yang meniup ya. Jadi itu bisa jadi dia buah itu jatuh di rerumputan yang bersih lapangan golf atau di rerumputan yang penuh kotoran atau di comberan dan dia akan mengalir atau di sungai atau di rumah orang atau di sofa yang empuk. Itu aja sih. Tergantung juga ya. Tergantung angin yang meniupnya. Tergantung gitu, angin yang meniup. Sama pagernya kali ya, pagernya. Iya. Bang Adrian ada-ada aja. Iya betul, Tergantung pagernya, pagar ya. pagernya tinggi apa, sedang apa, nggak ada di pagernya. Kalau nggak ada pagernya bisa kemana-mana. Iya. Kok serem banget sih teh. Mbak Dema, kita sapa dulu teman-teman sahabat RPK kita yang menonton dari rumah atau dari mana saja ya. Hai. Nah kita juga mau sapa teman-teman yang datang di malam ini. Ada De Sundayana nih. Hai, Kang Sunda, cepat sembuh ya. Ada Om Edi, sakit. ada Mas Nana. Ada Om Edi siapa? Oh, Om Edi. Papua, Halo Om Edi. Mas Selamat Nana. malam. Ada Om Nana. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Ya kita sapa dulu deh. Ada Teteh Eka. Selamat malam Teteh. Ada Mbak Vina. Ini Vina Panduwinata atau Vina siapa? Oh bukan. Finalis. Finalis. Ada Kakak Ocha, Jojo dari Sumatera Selatan. Wow. Ya ada Bang Wisnu sama Dede. Oh iya, dari ulang Bu, maaf Bu. Mohon maaf, dari ulang. Oke. Ya. Baiklah, kita siaran ulang ya. Kita sapa lagi ya. Kita sapa lagi. Udah biasa kalau siaran Ya. ulang. Aku kemarin syuting satu adegan diulang 10 kali. Yang minta agen KGB, gue nggak berani nolak. Iya, Kalau coba. Ibu Suradara, kita take yang keberapa nih? Ada Teteh Eka. Salah, diulang lagi. Kapan kelarnya ini? Lagi. Take Kakak 3. Eka. Bukan ya? Salah. Ya ampun, nggak keterima dia main sinetron. Ayo. Ada Mbak Vina. Iya senyumnya manis sekali. Ada Kak Ocha dari Sumatera Selatan. Ada Bang Wisnu dengan Dede. Ada Bang Raja. Ada Mami Liani. Nah, dan yang megang kamera Oke. Bang Adrian secukupnya. Pakai kaosnya yang kemarin lagi ya. Yoi, kaos kemarin aja udah cukup. Oke. Aduh, ini luar biasa banget. Nah tadi Mbak Dema, kan tadi Mbak Dema sebagai penulis naskah main sinetron juga nggak? Enggak. Nggak ya, cuma Nggak. itu aja ya. Uh-uh. Nggak pengen.
Kepengen sih, Kepengen ya? tapi dulu nggak kepengen. Oh, oke. Tapi dulu nggak kepengen, sekarang kepengen tapi nggak ada yang nawarin. Tolong ya, Ini para curhat, sutradara, produser, production house, tolong ya. Ini masuk live. Ini masuk live loh. Ada artis kita minta diajak untuk main sinetron, ya. Tapi jangan sinetron yang secukupnya. Harus sinetron yang oke. Cukup Adrian saja yang cukup. Iya, cukup Bang Adrian saja yang secukupnya. Nggak gitu. Maksudku itu kalau bisa setiap bidang seni, Salah lagi ngomong digelutin nanti tuh bahasa Jawa berantem. setiap bidang seni kalau memang ada peluang ya kita coba Ikut karena ya. itu tantangan. Oh, I see. Iya. Oke. Wah, Itu benar-benar aja ya. sih. Berarti itu alasannya ya kenapa Iya. sekarang? Kenapa baru sekarang nih Mbak mau coba? Semua kan ada campur tangan Tuhan. Itu aja. Aku bertobat malam ini. Itu aja. Kesempatannya baru datang sekarang. Oh iya. Karena ada fase di mana saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ada fase di mana saya harus fokus ke sebagai ibu rumah tangga, dan ada fase di mana saya pernah mengalami saya tidak ingin berbuat apa-apa, dan ini sebenarnya fase di mana saya mulai bangkit gitu. Tahun 2017 itu saya mulai bangkit lagi setelah suami meninggal dan banyak kejadian-kejadian yang membuat saya mungkin kalau saya nggak diseret sama teman saya untuk ayo kamu bangkit, kamu bisa, mungkin saya tidak akan ada di sini gitu loh. Mungkin saya nggak tahu seperti apa. Mungkin saya pulang kampung dan menyerah dengan hidup atau bagaimana, tapi karena anak-anak saya, karena teman-teman saya yang menarik saya bahwa kamu bisa gitu. Nah, itu membuat saya bangkit di akhir tahun 2017 lah. Itu saya mulai bangkit lagi, mulai nongol lagi, oke, bismillah saya jalan lagi. Jadi belum lama sih sampai 2022 awal ini kan. Ya, Gitu. jadi benar-benar seorang teman, sahabat, keluarga yang memotivasi Mbak untuk move on ya. Iya. Oke. Itu makanya bagi saya teman itu adalah sahabat. Teman itu apa ya, buat saya itu emas buat saya, permata mungkin ya. Sangat saya jaga, sangat saya hati-hati, tapi tetap aja ada aja. Oh, jadi curhat. Nggak apa-apa, ini kan kita serius tapi santai. Ada salam dari Bukit Tinggi. Dari Ah. Kang Osi. Makasih. Nggak kesini. Kamu nonton takut di blok ya. Bener, aku blokir kalau nggak nonton. Ada Christina juga nonton. Halo, Christina dari? Tin. Oh, Eda. Oh, Eda Tintin, Christina. Tintin. Ada siapa lagi? Dema memang luar biasa kata Om Edi Pramduane. Oh Terima kasih dong. Mas Edi. Belum luar Tapi biasa. kenapa Om Edi nggak datang? Kembali nanya saya, Om Edi kenapa tidak datang malam ini? Sibuk ya? Baiklah. Aduh Mbak Dema, ternyata perjalanan hidupnya sangat luar biasa ya. Nggak menyangka seorang Mbak Dema yang begitu terlihat Wonder Woman-nya, tapi pernah mengalami fase-fase seperti itu, bahkan akhirnya bangkit dan lebih hebat lagi dari sebelumnya. Insya Allah. Ya begitu humble ya Mbak Dema. Dari awal kita bicara tuh Mbak Dema benar-benar sangat rendah hati, dan itu senangnya saya dekat lo ketemu Mbak Dema. Mbak Dema tuh sebagai seorang senior, bahkan ke kami yang baru-baru itu benar-benar ini ya, Nggak ada batas. nggak ada batasnya, kayak seorang sahabat, seorang kakak yang benar-benar memberi kita tuh banyak advice yang sangat berguna. Pokoknya ngobrol sama Mbak Dema tuh banyak gizinya lah. Lihat aja badan saya sampai sempak. Lihat aja Raja. Lihat aja Bang Raja. Coba kameranya ke Bang Raja. Bang, sehat bang. Ya, ini saking demikian dekatnya dengan Mbak Dema, akhirnya Lihat aja Eka aja tambah mantap sama aku. Jangan. Makanya kalau kalian mau menambah berat badan, ya silakan Bergaul lah dengan Dema. Iya, ya sedikit intermezzo ya Mbak ya, biar nggak terlalu kaku kita di sini ya. Ya, untuk semua juga sahabat-sahabat yang hadir di sini, kalau mau bertanya, mau kasih testimoni, silakan ya. Setelah ini boleh kami persilahkan. Ya. Bang Ardian, ada lagi? Ada mau tambahan? Ada mau yang ditanyakan ke Mbak Dema? Atau Kak Ocha mungkin ya?
Bang Osi ini alhamdulillah nggak jadi di blok Kadema. Gitu. Oh gitu. Salam untuk Bang Osi. Ya. Alhamdulillah nggak di blok. Nikahan nggak ngundang-ngundang juga. Waduh. Ada sesi komplain. Iya. Nggak ada undangan. Oh. Yang dari di sini mau bertanya silakan. Ya boleh silakan. Ada yang mau Wisnu. bertanya Bang Wisnu Bang mungkin? Raja. Oh belum dulu. Lagi sibuk. Raja masak tidak akan berani bertanya nasi padaku. goreng kayaknya. Bukan nggak ada pertanyaan, Heeh. takut nanyanya. Belum apa-apa udah dikasih tahu ya, jangan nanya. Tahu dia nih, aku bilang kan nggak boleh tanya. Oh iya, nih Mbak Dema, ini juga ada sesuatu yang sangat ingin saya tanyakan dari awal ya. Mbak Dema itu kan kalau kita lihat piawai banget di dalam monolog. Benar nggak? Menurut aku dan menurut teman-teman ya, Mbak Dema pasti bilang enggak. Jangan dulu, jangan. Itu kan menurut kami ya kan, menurut kami tuh Mbak Dema sangat piawai dalam monolog nih ya. Terus udah berapa lama monolog sih yang Mbak pentaskan? Terus kapan sih mulai tertarik dengan monolog itu? Karena kan monolog lumayan rumit ya. Benar nggak sih? Betul ya teman-teman ya, monolog itu lumayan rumit, nggak sembarang orang nggak bisa gitu. Nah itu kapan mulai tertarik ke monolog? Terus benar-benar serius gitu melakukannya? Terus kalau boleh tahu udah berapa banyak nih yang udah dipentaskan ya Mbak? Oke, saya mulai bermonolog itu 2019 bulan November kalau tidak salah ya. Itulah saya suka lupa mencatat. Tapi ada dokumennya. Waktu itu teman saya, sahabat saya Herlina Sarihudin, dia kan monologer wanita Indonesia itu ya kan. Dia itu mengadakan dia punya event yang dia buat namanya Women on Stage. Women on Stage itu salah satunya dia ingin membawa perempuan-perempuan panggung gitu, khususnya dunia monolog untuk ya memperkenalkan monolog di masyarakat biar lebih orang tuh lebih mengenal monolog lebih menjadi tontonan yang lebih ini lagi gitu ya. Kan masih jarang ya monologer perempuan gitu. Oke, sebelum kita sampai ke sana nih Mbak, mungkin teman-teman ada banyak juga yang bertanya apa sih monolog gitu. Boleh nggak dijelaskan sedikit tentang monolog? Aduh, tadi kenapa nggak nanya? Jadi aku bisa Google ya. Nggak ini Mbak aja gitu kan, nggak harus textbook banget. Kita kan bukan lagi ujian ya. Kalau menurut pengetahuan saya, monolog itu seperti berteater tapi satu orang dia berdialog sendiri, dia bisa menjadi apa aja di situ gitu kan. Tapi hanya dilakukan oleh satu orang gitu. Dia yang memerankan semua yang ada di pementasan itu dalam satu cerita itu gitu. Nah itu sudah cukup. Ya misalnya dalam satu cerita itu ada beberapa peran, berarti dia meranin semuanya ya? Iya, Wow, bisa seperti luar itu. biasa ya, bisa langsung menjadi berubah. beberapa. Gitu. Misalnya itu. cerita tentang Cinderella lah. Ya dia bermonolog tentang Cinderella, tiba-tiba jadi ibu tirinya, ya. Iya, Tiba-tiba iya, jadi iya. pangerannya Iya, gitu ya. iya, bisa Tiba-tiba seperti jadi itu. si Katak atau si siapa gitu ya. Iya. Wah, ini luar biasa, bener-bener deh, hebat Iya. banget sih. Give applause dong. Wow. Aduh, kayaknya nih malam ini kita mau dengar Mbak Dema sedikit bermonolog ya. Boleh? Yang kemarin ya. Jenab. Jenab? Oh, si Jenab. Oke. Nggak apa-apa ya Mbak Dema Nggak ya, apa-apa. boleh ya. Biar teman-teman juga akhirnya ini nih jadi apa? Ya. Apa Bang Aryan ngomong apa? Ayo. Jadi Saras 008. Kok jadi Saras 009? Spoiler sebelum filmnya selesai diedit. Oh iya, itu nanti kita ke sana. Itu kita akan arahkan ke sana. Tapi saya nggak mau nanya soal itu dulu. Pertanyaan saya masih ada beberapa ya, udah hampir habis sebenarnya. Tolong dibantu dong kasih pertanyaan-pertanyaan lagi. Ya. Mbak Rini Krit is watching. Oh my god, halo Mbak Rini. Kenapa kok tidak di sini? Ini ada Mbak Rini lebih seru lagi nih ya. Halo Kakak Erna, selamat malam. Terima kasih sudah datang. Silakan duduk dulu, pesan-pesan dulu kopinya. Ya, yang enaknya di sini kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi, sambil ngemil-ngemil ya. Di mana? Di Lirik Kopi. Selalu ada lirikan untuk secangkir kopi. Minum dulu kopinya Mbak, kita tos. Harus ngopi ya? Harus, Boleh ini nggak nonton? harus.
Ada ininya, iklan berjalan. Banyak dong, kalau Akhirnya, tadi saya pada udah kasih kesempatan. Mau kesempatan Anda lewat, saya mau kesini aja. Tadi saya udah, masuk Allah sampai jatuh. Saya tadi udah ke sebelah kiri. Kesempatan Anda bertanya sudah lewat. Pet. Bohong. Boleh bertanya, Bang Wisnu. Mau tanya apa? tadi kan ngomong tentang monolog, saya malah baru tahu nih. Monolog itu bagian dari teater ya, Mbak? Iya. Bagian dari teater. Iya. Itu tersendiri atau kalau orang menggeluti teater, otomatis dia juga menggeluti monolog atau memang dia bidang spesialisasi sendiri? Spesialisasi sendiri. Tapi basicnya dari ilmu teater juga. Gitu ya? Iya. Tidak setiap seniman teater bisa bermonolog. Itu memerankan sebuah cerita. Iya, sebuah cerita. Sendiri, begitu? Iya. Bisa dia memerankan satu tokoh, bisa memerankan beberapa tokoh. Tapi dilakukan sendiri. Seperti itu. Baru tahu. Tapi durasinya biasanya sih tidak panjang. Benar Iya. kan kataku apa kan? Baru ada yang tahu itu apa itu monolog kan? Nanti kalau mau tahu lagi kita buat seminar khusus monolog bersama Medema Sotego. Ya, tapi nanti itu di sesi yang Itu nanti ada ahlinya tersendiri. akan ada ahlinya sendiri. Nah, tapi Mbak, melanjutkan Bang Wisnu oke juga nih. Tadi kan berarti monolog itu spesial lagi ya dari teater. Tapi kalau misalnya bisa bermonolog, dia bisa juga berteater. Insya Kalau Allah orang bisa. teater kan belum tentu bisa bermonolog. Bisa ya kayak biasanya Bisa ya? kalau orang monolog Tek. bisa berteater ya. Kan sesi gua. Jangan dijawab, kamu begitu amat sih. Itu emang anak tiri paling Berarti kejam. dijawab Rabu depan sesinya. Ya ampun, kasih list nih besok Mbak Eka nih narsumnya. Oke. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Itu seru banget. Ayo, kita mau mendengarkan Mbak Dema lagi nih. Bermonolog itu. Monolog kek, nyanyi kek, tapi monolog dulu deh. Soalnya kan tadi teman-teman penasaran dong monolog. Iya kan? Hangat bahasannya. Iya, masih hangat. Oke. Sini aja ya. Ya, boleh. Silakan Mbak. Tapi kalau mau muter-muter saya ikutin. Enggak, sini aja. Pusing atau Tapi monolognya gak marah-marah kan? Saya agak ngeri kalau dimarah-marahin. Udah, baiklah. Udah boleh mulai sekarang. Namaku Jainab. Pekerjaanku bersih-bersih, menyapu, ngepel, serabutan lah. Istilah kerennya office girl. Walau aku cuma tukang bersih-bersih, tapi aku punya satu kelebihan. Pengetahuanku banyak. Meskipun sekolahku cuma sampai kelas 5 SD, itu juga nggak lulus gara-gara bapakku yang seorang supir pribadi janda simpanan dipecat majikannya karena nggak becus dia di mata-mata. Dia tergiur oleh uang istri bos tua gendut yang selisihnya cuma 500.000 perak dari gaji bulanannya. Jadilah dia pengangguran. Aku nggak mau mengulangi kesalahan itu. Temenku juga orang-orang top, orang pintar. Aku nggak mau mengulangi kesalahan bapakku itu. Itu saja. Luar biasa. Ay, udah langsung di-cut aja. Padahal pan kita mau dengerin lagi. Tanyakan, nonton videonya aja, filmnya aja. Ya kagak apa-apa lah. Pan kita emang mau dengerin. Kemana sih Eta Betawi aja jadi keluar dah kan. Mbak nanya lagi dong. Nanya mulu. Goceng mas. Goceng. Tadi udah 2 tuh. Oh, ceban. Biasanya kalau yang sendiri gitu suka dengarnya malah stand up comedy gitu ya. Itu bagian dari monolog bukan ya Mbak ya? Aku sendiri tapi komedian gitu. Itu bagian. Iya bisa jadi. Cuma kalau stand up itu adalah kegelisahan pribadi si ininya, komikanya. Jadi dia seperti sebenarnya kalau kita itu seperti orang curhat gitu. Kalau stand up itu, jadi apa yang kegelisahan yang ingin dia sampaikan, jadi apa yang dia rasakan. Beda dengan monolog. Monolog itu biasanya dari naskah, memang ada naskahnya. Iya. Bang Wisnu mau coba bermonolog? Wah, bisa. Boleh dong. Kita latihan dulu. Biar saya ada kesempatan membuli. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Saudara-saudara, nggak boleh. Nggak boleh.
kita bye-bye aja. Dan monolog itu biasanya sambil dia melakukan blockingan, gerakan-gerakan gitu. Dia menggambarkan apa yang sedang dia lakukan. Kalau stand up kan cuma berdiri di depan mic. Kalau monolog itu ya kita melakukan apa saja gerakan. Ya berteater seperti berteater tapi sendiri ya. Bang Wisnu, blockingan apa? Blockingan apa? Blok. Lewat blok. Bang Ardian langsung mukanya berubah, padahal dia lagi mikir apaan sih blockingan. Mau browsing nggak bisa dia. Oh iya, nggak bisa, HP-nya dipakai, nggak pakai browsing ya. Nah, oke. Nah Mbak Dema, wow hebat banget. Ini kita kalau tadi aku review dari awal gitu kan, Mbak Dema menyebutkan dari awal SD sampai sekarang gitu, udah kayaknya semua seni itu udah Mbak geluti. Yang ngelukis iya, yang nyanyi iya, nari juga tadi kan, nari tradisional. Iya, Ada dulu spesialnya pernah dimasukkan sama ibu di sanggar tari tradisional. Itu juga ada dari prestasinya umur juga? 7 tahun. nyanyi sama ngelukis, nari tadi udah ada prestasi Kalau juga ya? melukis itu saya umur 6 tahun Wow. mendapat piagam, saya juara kedua di kabupaten saya waktu umur 6 tahun. Ini Tapi tidak saya kembangin karena kayaknya nggak tahu, saya nggak tertarik Oke. memperdalam ke sana sih gitu. Tapi Ya. sekarang masih melakukan hanya sekedar hobi nggak? Iya, pakai pensil gitu, gambar wajah, gambar binatang, gitu-gitulah masih. Gitu ya. Di rumah berarti masih ada karya-karya yang Mbak juga yang Mbak tempel atau ini? Enggak lah, enggak. Cuman iseng cuma aja ya, iseng-iseng sekedar iseng aja iya, ya. iya. Wow, hebat banget. Oke, itu semua tadi udah sebutin ya. Tambah lagi di bidang literasi, di teater, terus tadi special monolog di seperti itu. Kan udah semua nih. Mau tanya dong, yang paling banget Mbak suka tuh yang mana? Dari semuanya. Dari semua. Kalau boleh pilih salah satu yang paling banget gitu, yang kayaknya Mbak nggak bisa tinggalin, bener-bener ini loh aku gitu, itu yang mana? Monolog dan teater. Saya jatuh cinta sama dunia itu. Jatuh Iya, cinta sama iya. dunia itu ya. Iya. Jatuh cintanya karena memang terbawa dengan almarhum atau memang dari diri enggak, sendiri? dari diri, Dari sendiri. karena saya mau mulai benar-benar terjun ke teater sebagai pemain itu kan setelah suami saya almarhum justru. Oh oke, Iya. ya benar-benar Iya. ya. Benar. Saya Jadi- mencoba menjadi pemain waktu itu, menerima tantangan dari Bang Gultom almarhum juga. Nah itu saya merasakan keasikan di situlah. Oh iya, Iya. kemarin sempat menjadi the best ya. Itu kemarin dapat prestasi apa Mbak yang di Pembantu festival? terbaik. Pembantu wanita terbaik loh, Game of Thrones ya, itu suatu karya yang luar biasa. Pembantu terbaik, tapi pembantu terbaik. Tapi itu the best banget loh, bisa sampai dapat penghargaan itu. Jadi Jainab, berkelanjutan ya, jadi Jainab ya. Abis ini jadi Binem, Bija. Gak diragukan loh untuk jadi pembantu. Tapi pembantu bukan pembantu asisten rumah tangga ya, kalau di dalam teater ya, gitu. Aduh, ini berarti lebih cinta dengan monolog, dengan teater. Bahkan kalau bisa dibilang apapun akan dilakukan ya. Ya. Kayaknya mau badai, angin badai, topan pun diterjang ya. Iya. Kemana aja dijalani loh. Betul, betul. Kecuali gerimis. Apalagi gerimis. Ini sekali-sekali ya sahabat RPK ya, kita touring ke daerah rumahnya Mbak Dema. Iya, ayo dong. Ini cuma cerita sekilas pengalaman saya ya, waktu diajak ke rumah Mbak Dema waktu itu ada kita syuting apa tuh Mbak? MCV, iya ikutan loh. Sombong. Ya pokoknya aku pernah ikutan ke syutingnya di rumah Mbak Dema. Terus tiba-tiba ada celoteh dari Teteh Eka kalau nggak salah. Oh bawa ini gini, soalnya ini kayak hutan. Kata karena bercanda gitu. Bener loh, aku anggap bercanda. Apaan sih hutan, orang daerah Sentul ya Mbak ya, gitu. Ternyata begitu aku jalani waktu itu RPK jalan ke sana ya, kita ada dengan Bang Ardian segala gitu kan. Itu bener-bener loh. Kok lah ini kok pohon-pohon semua. Nggak ada penerangan. Nggak ada penerangan gitu kan. Sampai salah masuk ke villa orang dengan PD-nya. Sepada. Gak taunya kita bilang, bener. Seberangnya. Serius ini. Iya. Tapi memang setiap orang yang belum pernah ke sana selalu nyasarnya ke villa sebelah. Mbak, ini untung kita mampir dulu ke minimarket ya. Karena berpikir gini, tadi sih berpikir gini Mbak.
kita beli cemilan aja kali ya. Apalagi kan model saya yang laparan gitu kan. Yuk bang, kita beli makanan gini-gini. Tuh nggak mikir kata-katanya teteh loh, dibilang kayak hutan. Kirain bercanda aja gitu kan. Tapi benar-benar ini kok di daerah sini ada hutan. Itu, wah, pohon cemara semua. ya, saya kayak berasa pengen nyanyi kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara, tapi tiba-tiba gelap, tiba-tiba takut ada yang nongol, gitu kan? Itu benar kita ngejar sampai Bang Wahyu itu waktu itu sempat kasih tahu kita ya Bang ya, sampai gini. Olah Ardian kalau datang ke sana ya jangan sore-sore, itu udah gelap. Kita juga agak-agak tengil gitu. Apaan sih orang masih daerah juga, jangan ini juga sentuh, masa iya sih gitu kan. Ternyata beneran. Itu kisah konyolnya adalah kita masuk ke villa orang, sotoy gitu, udah sepada-sepada, nggak ada orang. Untung nggak nongol yang lain-lain ya. Kita langsung video call Mbak Dema. Itu salah masuk, di sebelah kanan. Kita putar ke kanan, begitu ngelihat. Oh my god, itu kayak film-film di villa mana gitu ya. Kayak kastil-kastil mana gitu. Nah sekali-sekali deh kita ke sana ya. Tapi rame-rame, jangan sendiri. Bawa makanan yang banyak ya. Takut kelaparan. Saya benar begitu baru nyampe, itu kan kebetulan hujan ya Bang ya. Kita kena hujan ya. Kita kena hujan. Mau keluar nyari makanan udah susah, walaupun ada cemilan-cemilan gitu kan. Kita mau cari ya, minuman yang anget-anget. Sempat ada anak muda tuh yang sama-sama syuting ngomong gini, kita nyari aja lah, kepedean nyari. Benar, nggak ada apa-apa, saudara-saudara, warung-warung nggak ada. Kayaknya lirik kopi besok kalau weekend buka di sono deh. Lumayan ya, iya itu bagus itu. Iya, kayak tukang kopi besok buka di sana. Udah kalian buka cabang di sana. Buka pakai tenda. Ya, kayaknya kudu begitu. Kita besok-besok ya bikin di sana, atau mungkin kita bikin sesi live lirik ruang puisi kita di sana sekali-sekali ya. Oh, itu tapi kalau di sana mungkinan kamera Eka aja di sana besok. kayaknya itu saran yang bagus ya. Iya, pokoknya kayaknya kita butuh 2 kameramen kalau gitu, yang satu stay, yang lainnya keliling. Nih loh, ini loh gitu, biar orang bener-bener tahu gitu ya, sepanjang jalan tuh kita harus sorot itu Bang. Bener. Live pas on the way ya. Kayak lagi nyari apa dan gelap, dingin. Bisa lama itu sesi live dari Rabu sampai Jumat itu. Ya nggak apa-apa. Sesi live berkepanjangan. Kadang-kadang kita butuh yang seperti itu, ya nggak sih? Ya, siapa tahu kita ke situ udah dapat 1 buku tuh. Bener nggak? Mbak Erna udah mulai, aku ikut ya, dari wajah-wajahnya sudah ini. Siapa yang mau ikut? Coba dibikin list coba. Udah banyak tuh. Udah banyak yang bikin list. Listnya udah penuh. 1 mobil udah penuh. Ada sahabat RPK yang mau ikutan juga? Ayo silakan komen yang mau ikutan ke tempatnya Mbak Dema. Kita syuting bersama. Syuting apa coba? Syuting RPK. Jadi sesi live yang interaktif ini. Iya, jadi sesi live. Siapa aja yang mau pilih siapa aja. Iya. Nah kalau yang mau ikutan silakan komen ataupun japri ke Bang Ardian secukupnya. Ya Mbak ya. Boleh ya. Japri secukupnya aja. Ya japri secukupnya aja, cuma bilang saya mau ikut. Jangan japri yang lain-lain ya. Komen secukupnya. Komen secukupnya. By the way ya, sebelum saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lain, sudah siap-siap ya baca ini ya puisi dari Mbak Dema ya. Aku tadi udah dapat bocoran puisi nih, beberapa puisi. Tadi aku sampai forward. Kalau nggak baca kebangetan, habis kuota saya untuk memforward ke kalian semua. Pelit banget aku ya Mbak. Ya, hari ini kita mau membaca puisi-puisinya Mbak Dema. Nanya satu lagi dulu boleh nggak? Boleh. 10 juga boleh. Iya. Tadi kan dibilang Kak Dema itu yang ikut bikin naskah lah, terus ikut kadang-kadang membuat suatu monolog gitu ya. Itu kuncinya gimana sih bisa ngalir terus? Kadang-kadang kan berarti ada pesanan juga kan, diajak kerjasama sama si Anu gitu loh. Jadi kan harus muter otak lagi untuk meng-create yang diminta gitu loh. Itu butuh waktu berapa lama, atau memang kalau lagi ngalir terus kalau lagi stuck, kuncinya apa sih biar bisa bangkit lagi segala macam ide, inspirasi biar tetap ngalir lagi, baik monolog ataupun naskah gitu. Kalau naskah itu biasanya kalau naskah seperti kalau naskah sinetron ya, biasanya saya akan mendapatkan basic story, terus penokohan, karakterisasinya, terus sinopsis.
Nah, itu akan saya pelajari. Dan sudah mulailah saya dari awal biasanya akan dikasih deadline. Nah, saya itu orangnya yang lebih semangat kalau dikasih deadline. Oh, gitu. Iya. Jadi Kalau kepacu. tidak, kalau saya tidak dikasih deadline, itu saya entar. Saya modelnya gitu. Harus digebuk baru. Ada timeline gitu Iya, ya. iya, saya begitu. Butiri. Nah, kalau kalau mentok misalnya, tapi kalau deadline biasanya saya nggak pernah mentok. Karena kalau biasanya sekali kita udah mulai nulis itu akan ngalir terus. Yang penting jangan dipotong. Jangan dipotong seperti kita nulis novel ya. Kalau novel itu kan biasanya kita sendiri lah ya. Itu kita akan ngalir terus. Yang penting jangan dipotong sama kegiatan lain yang bikin fokus kita jadi beralih. Ada distraksi ya. Iya, kalau udah ke situ udah hilang gitu kalau nulis novel gitu. Saya masih ada beberapa naskah novel yang sampai sekarang belum saya lanjutin lagi. Karena banyak yang motong yang lebih membutuhkan fokus tersendiri. Gitu ya. Iya, seperti itu. Itu berarti benar-benar mendekam di kamar dong Mbak kalau kayak gitu nggak kepotong-potong. Iya, Bisa berhari-hari kan? iya. Bisa jangan-jangan sampai lupa makan, lupa apa gitu ya. Saking serius nulis Kalau gitu makan itu nggak lupa, cuma Ngunyahnya lupa. cuma apa ya? Nggak kepingin makan. Iya, Paling kalau udah ada kopi, kalau Waduh. saya ya kopi, rokok, udah cukup. Nah, berarti ketika saya tekun menulis, biasanya lambung saya protes. Nah, itu yang akan saya rubah gitu. Tapi susah. iya. Kayaknya ada rasa ini soalnya Mbak juga lebih ke perfect gitu loh. Iya. Kalau nggak selesai itu nggak bisa makanya gitu, gitu kan. Itu bisa di skip yang lain-lain gitu kan. Yang penting ada. Tapi maaf Mbak, kalau panggilan paket masih boleh keluar. Masih harus. Ada satu lagi yang daftar Kang Singa. Ikutan di Kamu harus. sembuh dulu atuh akang. Sehat Ya, sehat-sehat biar kita bisa tetap beraktivitas. minggu depan. Insyaallah, amin. Allah. Kita ada liburan kalau nggak salah ya, Mi. Nggak ada bulan depan ya ada liburnya. Minggu depan kayaknya ada Senin, Kamis. Itu kayaknya ada deh. Ntar kita lihat kalender deh. Kalau nggak salah ada Libur dalam rangka? Libur apa kan kita malam? Oh iya. Iya. Tapi bukan gitu, maksudnya kan kalau misalnya weekday itu kan kalau ada libur lumayan kita kalau kerja kantor kan bisa prepare dari siangnya ya. bisa dari siangnya. Kan nggak mungkin kita datang sore-sore langsung nge-live kan. Harusnya datang at least kalau bisa pagi-pagi malah yang jalan pagi sampai di sana siang, kita ngopi-ngopi dulu. Eka berarti Rabu depan ke Sentul Eka. Asik. Karena pulang Karena malam itu gelap nafsunya loh. kamu. Latihan aku mau mentas. Nonton ya. Siap, Bos. Kalau nggak ditonton soalnya nanti kita di-blok. Ya. Kita tahu. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin teman-teman sahabat RPK ada yang bertanya, Bang Ardian? Sebelum saya meneruskan pertanyaan, ini kita mau habiskan dulu pertanyaannya atau kita mau break dulu mendengar teman-teman membaca puisi? Ada Mas Aryoko, asik nyimak, sukses semuanya. Amin. Terima kasih Mas Ari. Ada satu Itu lagi? Mas Ari salah satu senior saya dan puisinya pernah saya bawakan di Halt Cafe. Oh, Puisinya keren. Puisinya bagus-bagus Mas Ari. Wow. Salam ya Mas ya. Siapa tahu suatu hari nanti saya akan bisa membacakan puisi. Salah satu puisi dari Mas. Oke. Kita mau baca puisi dulu Bang Ardian? Ya, bebas capek. Biar Mbak Demonya juga sedikit tarik nafas ya, nggak saya tanya-tanya terus gitu kan. Iya. Ya, mungkin Bang Wisnu atau yang lain. Sip-sip Tadi aja. ada beberapa yang sudah saya kirimkan puisinya Mbak Dema, tolong dilihat. Nah, sebenarnya tadi Mbak Dema udah mau mempersiapkan puisi-puisi untuk kita, cuman karena kendalanya cuaca kurang mendukung, jadi ya dikirimkan lewat WhatsApp aja ya Mbak ya, nggak apa-apa ya. Iya, oke. Bang Wisnu duluan ya. Ayo, Oke. Mas Wisnu. Ya Mbak Dema boleh istirahat dulu sebentar. Kita istirahat dulu Mbak, kita dengarkan Ya, ngambil teman-teman yang mau baca puisi. Kita parade aja ya, nggak usah dipanggil satu persatu, siapa yang mau maju silakan ya. Boleh. Tapi puisinya Oh iya. Oh boleh nanti abang baca dari sini. siap.
Kamboja di ujung jalan. Kulepas langkahmu bergegas menjelang petang di ujung jalan. Setelah kau kembalikan hatiku yang sempat kau pinjam beberapa hari lalu. Kadang aku sadar bahagia itu fata morgana. Ku coba tepis semua ragu yang mengada-ngada. Padahal ku tahu dunia ini pun dicipta dari duka. Lalu kau datang memberikan jawaban berbeda. Seketika gairahku menggelegak. Kita cumbu malam diam-diam. Rona merah pipimu kupandangi penuh nafsu. Dan kau menikmati mimpi-mimpi yang berpijaran di mataku. Bunga Kamboja di ujung jalan masih basah. Kugantungkan namamu di ranting rindu. Biar di sini aku meluruh bersama sunyi. Seirama hujan yang menghapus seduh sedari. Dema 12/11/2017. Coba ini keren puisinya, suka banget. Wis, mantap. Puisinya itu bercerita mengalir. Malam terang bulan. Terkesiap ini hati, rembulan menepi, riak danau pun berhenti, ketika siluet Tuhan menghampiri. Aku mendebu di ujung jarinya, bersama 7 langit dan sejuta cakrawala. Ku tatap Tuhan dengan sengit. Engkau terlalu besar untuk kami semua. Dunia ini sempit. Engkau mau duduk di mana? Ini saat yang kutunggu untuk berkata, kebesaranmu tak mengalahkan kecilku. Tuhan diam atau mungkin gugup. Sedetik kau menyesal, terpikir untuk menghiburnya. Tiba-tiba Tuhan tersenyum. Senyum kemenangan yang tak pernah kusukai. Aku melawan dan cepat mendebu sekecil nano hingga tak tersisa tempat bahkan untuk diriku sendiri. Tuhan tertawa. Kecilmu tak mengalahkan kecilku. Lalu Tuhan pun mengecil, lebih kecil dari ketiadaan, menyelinap masuk, menduduki hatiku. Di bawah cahaya perakku terhempas. Wahai rembulan, aku kalah lagi. Dema, November 2007. Tatap Tuhan dengan sengit. Wih. Ya. Dan Tuhan pun tertawa. Saya baru mendengar atau membaca ya, Tuhan bisa tertawa. Lanjut ya. Oke. Kita lanjut. Ada beberapa puisi lagi. Boleh mungkin aku minta spesial untuk Bang Ardian membaca. Countdown. Pada sebuah malam, di sudut distorsi metropolitan, saat dosa tak lagi dipergunjingkan, seringai iblis berkongsi mangsa dengan para setan. Di bawah jembatan, di balik rimbun bonsai pohon rambutan, desah, dengus, lenguh dan erangan jadi langganan. Bagi peluh-peluh bermodal recehan. Begitulah jika cinta tak lagi dipertanyakan. Pernikahan hanya ritual mainan. Noktah kesucian bukan lagi jaminan. Negosiasi birahi bagai membeli barang lelangan.
Dan di akhir perjamuan, sekali lagi iblis tersenyum mesra pada malaikat surga. Ketika di pinggiran jalan, compang-camping napas perempuan, terseduh sedan mencari vaginanya yang tanggal. Dema 2009. Wih, puisi yang keren dan membaca-bacanya keren juga. Saya membacakan puisi Dema berbahasa Inggris, ditulis di tanggal sebentar. Petition with me, please. Nah, ini karya Dema, ditulis tanggal 27 bulan Maret 2018. Judulnya Story of the Wound. Kisah luka-luka. To the green sky above, I sent the black cloud from my eyes, hoping the clouds would take it away. I skinned my body as the vein frozen. Time peeled my tissues, cell by cell, dripping it into a bowl of hot-blooded soup. On the altar, I confess, in the name of honesty, with silence I absorbed the pain, waiting for the answer. And in the next moment, I saw you, enjoying it with a great appetite. Thank you. Kita lanjut ya. Perempuan berparas rembang petang. Perempuan berparas rembang petang menuang bimbang dalam gelas-gelas harapan. Bersama kepulan doa-doa beraroma wangi cendana. Berharap datangnya seberkas cahaya menjadi tuntunan langkahnya mengayuh roda kehidupan yang terus berputar tanpa ampunan. Perempuan berparas rembang petang menangkap kesunyian di penghujung malam. Menguntai rindu satu demi satu, walau hanya menjadi rantai kebahagiaan semua. Iya, perempuan berparas rembang petang, tetap tegak berdiri di antara onak, tak ada lagi yang diinginkan, selain kembalinya sepotong hati yang hilang dicuri. Bogor, 23/02/2019, W. Widiawati Sutego. Mantap. Oh, tuh ada dari Mbak Rini ya. Wah, Raja baca puisi. Puisi yang keren dan pembaca-pembacanya keren. Pembacanya kata Mbak Rini. Memang super karya-karyanya. Membacakan puisi yang Mbak Dema, baca dong. Baca? Atau Mbak Erna? Karena Mbak Erna mau. Ya kalau gitu saya mau kencan. Oke. Karena nggak ada yang mau baca, saya mau kencan. Karena judulnya emang kencan. Wis, bacanya agak tersipu-sipu saya jadi. Kencan. Langit kesepian, purnama tak datang, bintang-bintang menghilang, malam begitu muram. Kupunguti ceceran rindu di antara dedaun kering, berserak nyaris menutup penglihatanku. Senyummu berlalu seiring kerling. Kata-kata tak cukup bercerita tentang sunyi, tentang setiap helai napas yang kau bawa pergi. 1-2 jemari menjadi kaku, lebih menggapai fatamorgana keindahanmu. Langit sungguh kesepian, hingga hitungan jam kesekian, aku menawarkan kencan. Kami pun bercumbu tanpa perjanjian. Dema
06 11 17. Berapa Mbak? Tadi menawarkan? Nggak pakai perjanjian lagi ya? Japri aja. Japri aja ya. Ih, kamu begitu. Oh, serem banget sih. Aduh. Itu maksudnya. Saya mau booking untuk itu, untuk jadi narasumber di ruang puisi kita. Ya. Betul nggak? Ayo, Jadi ngobrol kita lagi. kencan di sini. Mbak, boleh temenin aku lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Gimana Mbak? Waduh, kita baca puisinya ini ya, sampai merinding ya. Ini agak berbeda loh dengan puisi-puisi yang biasa kami bawakan ya. Seperti ada perenungan di setiap puisi tersebut ya. Ya. Jadi kayaknya ini berasa banget dari baca. Aku mendengarkan Bang Wisnu, lalu di Bang Ardian, lalu mengalir lagi gitu kan. Ada bahkan sampai English poetry by Mamiliani tadi dibacakan. Tadi judulnya apa yang English? Story of the Wounds. Oh my Cerita god. tentang luka. Oh, so sad. Kamu luka nak? Enggak, saya lapar. Ini waktu nggak saya yang bawain ya. Kalau saya yang bawain agak berderai-derai gitu kan dengan ala-ala London Bridge apa sih? Ya, jadi ternyata Mbak Dema itu puisinya ya seperti perenungan-perenungan yang dalam gitu ya. Mungkin sesuatu yang pernah terjadi atau mungkin pernah Mbak lihat di sekitar Mbak gitu ya. Kebanyakan yang terjadi sama diri saya. Ya. Jadi kalau misalnya galau, sebel, marah, langsung bikin puisi? Atau gimana? Enggak juga. Enggak juga. Biasanya ketika saya diam itu, nah itu akan jadi puisi. Oh, justru malah diam itu jadi puisi Iya, ya. iya. Saya kalau diam itu Mules. Itu. Tipsnya apa Mbak? Bisa mengalir, saya yang nanya loh. Nah, lewat saya dong moderator. sebenarnya sama hostnya lebih banyak hostnya nih. Kok gitu sih? Ya kan kamu izin dulu sama hostnya loh. Saya suruh jadi moderator. Udahlah saya kalau gitu resign aja lah. Nggak jadi moderator lagi. Dia udah bayar ke bank. Oh iya lupa. Dia udah bayar ke bank, jadi 2 kali nanya. Hah? Udah 3, ini pertanyaan ketiga. Oh iya, kurang goceng lagi Bang. Abis ini kalau penanyanya di DP dulu ya. Dapat kopi. Ya boleh. Nanya lagi. Tadi mau tanya aja. Coba diulang Mas. Diulang dong Mas. Ya. Pakai ini dong Mas biar semuanya dengar. Seperti yang tadi Ola bilang, Mbak, itu puisinya tuh benar-benar apa ya, menyentuh sekali. Dia bercerita dengan tugasnya dan dengan kata-kata yang kadang kok bisa ya kepikiran membuat kata-kata seperti itu. Itu apa sih Mbak yang bikin tipsnya, atau apakah keluar begitu aja atau memang harus berulang-ulang ditulis gitu Mbak? Saya suka dengan puisi-puisi jenis seperti ini Mbak soalnya. Terima kasih. Tadi baca puisinya juga bagus. Saya membuat puisi itu memang selalu melalui perenungan. Tapi kata-katanya itu mengalir begitu saja. Tidak pernah saya ulang-ulang. Makanya saya tidak bisa membuat puisi yang harus coret-coret dulu. Saya nggak bisa. Jadi puisi itu kalau saya membuat puisi sekali jadi. Selalu seperti itu. Kadang-kadang dari apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, dan apa yang saya lihat. Begitu. Itu saja sih. Luar biasa ya, Bang Wisnu ya. Nah, aku tadi benar-benar merinding membacakan puisinya Mbak Dema tadi ya, yang malam terang bulan ya. Itu seperti perenungan Mbak Dema berbicara dengan Tuhan pada saat itu ya. Entah apa yang sedang terjadi dengan Mbak Dema, sampai Mbak Dema itu seakan-akan saat itu adalah momen di mana Mbak Dema itu bersekutu dengan Tuhan, kayak berseru atau berkata-kata. Tapi ini ada sedikit yang tadi sempat Bang Wisnu bilang juga ya, itu agak sedikit ini loh, kata-kata mana tadi sebentar? Aku Yang menatap Tuhan dengan sengit. yes, aku menatap Tuhan dengan sengit. Itu suatu yang belum pernah aku dengar, belum pernah aku baca. Itu sampai ada kata-kata itu, gimana dong Mbak, cerita dong. Itu apa sih?
Ya, itu seperti saya bercerita apa yang saya seperti saya sedang melakukan interaksi dengan Tuhan gitu kan, dalam perjalanan hidup saya, bagaimana saya kadang-kadang merasa lelah, saya merasa pingin berontak dari apa kan, gini loh. Kita manusia itu kan kalau pas kita sadar ya, kita tahu kita hanya menjalanin apa yang sudah Tuhan skenariokan gitu kan. Kadang-kadang kita pengen berontak dari situ. Nggak mau, kita tuh nggak mau begini gitu. Kamu tuh terlalu besar buat saya gitu kan. Saya tuh terlalu kecil gitu. Jadi ketika aku menatap Tuhan dengan segitu, aku tuh protes. Kamu kok begitu sih sama aku gitu loh. Mungkin Gitu. versi simpelnya, sumpah lo gitu ya. Enggak. Gitu loh. Rasanya adalah Temen lu aja. Ini kan interpretasi Ya, ini gua. protes, benar. Ya, protesnya Mbak Dema kepada Tuhan mungkin, kok sampai aku begini sih Tuhan, seperti itu mungkin. Iya, iya. Kenapa sih Tuhan gitu kan gitu ya. Kadang-kadang seperti kenapa sih kamu mempermainkan hidupku gitu loh. Kenapa sih saya harus begini gitu loh. Gitu. Dan Tuhan, saya kadang-kadang merasa Tuhan menertawakan saya Segitu gitu. dalamnya Iya, berdialog iya. dengan Tuhan. Ketika saya menyerah, ketika saya merasa lemah, Tuhan itu seperti menertawakan saya. Kamu itu sudah saya ciptakan memang seperti itu. Kenapa kamu kamu menyerah? Atau kamu nggak bisa? Kamu bisa melakukan gitu loh, intinya seperti itu. Dan akhirnya kalah lagi. Iya, artinya saya kalah lagi dan harus nurut sama Tuhan dengan apa yang udah Tuhan senariokan itu. Kamu harus jadiin, kamu lakonin gitu. Ini kita baru kulik satu ya. Satu puisi, satu Sedikit bait. aja ya, sedikit Satu aja bait. bait yang ada di dalam satu puisinya Mbak Dema yang tadi saya bawakan ya. Apa kabar kalau kita kulik semuanya ya? Sampai besok kita ketemu. Ya, Mbak Dema, aduh ampun. Itu puisi-puisinya bagus banget ya. Begitu banyak perenungan, begitu banyak seperti interaksi ke Tuhan dengan alam sekitarnya juga gitu. Nah, tadi kan udah ada dalam bahasa Indonesia, terus dibacakan juga sama Bu Liani dalam bahasa Inggris. Ada lagi bahasa-bahasa yang lain? Mungkin bahasa Jawa ada. Bahasa Jawa ada. Ya, saya membuat bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan bahasa Indonesia. Oke. Ada ini nggak? Ada keinginan untuk membuat antologi kayak semacam tema Jawa nggak? Karena kan yang kemarin-kemarin seperti kita kedatangan Kang Sunda segala macam kan kemungkinan besar kan membuat tematik dalam bahasa Sunda gitu kan, lebih membawa khas tanah Pasundannya, budayanya. Nah, kalau Mbak Dema mungkin ada keinginan untuk ini membuat dalam bahasa Jawa? Kalau khusus untuk antologi bahasa Jawa saya belum ke sana ya. Saya masih ngumpulin aja sesuka saya ketika saya membuat, karena kalau untuk puisi bahasa Jawa juga saya juga ya itu tadi, saya tidak bisa setiap hari bikin puisi itu datang tidak begitu saja. Kalau saya selalu ya itu tadi ada perenungan, ada apa yang terjadi, apa yang sedang saya pikirkan gitu. Jadi itulah makanya saya tidak bisa setiap hari membuat puisi. Memang sih saya ada keinginan, ada rencana untuk menerbitkan buku. Ini baru mau saya tanya tadinya. Tapi udah, oke lanjut Mbak. Ya, mau seru banget ya Mbak menerbitkan Dema ya. buku puisi. Jadi dari antologi tunggal yang Mbak Dema ya. Dari puisi-puisi saya dari 2007 mungkin akan saya kumpulkan. Saya revisi lagi, saya cek lagi gitu mana yang perlu itu. Nanti mungkin di situ akan campur antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, saya jadiin satu aja gitu. Rumpah ruah. Iya, jadi bagi saya buku puisi itu adalah sebuah pencapaian perenungan saya. Jadi saya ingin benar-benar matang mempersiapkan ini untuk menjadi sebuah pencapaian saya di dunia sastra. Kalau novel kan sudah begitu, dan ingin menjadikan sesuatu yang istimewa dengan buku antologi puisi ini ya.
Insya Allah doain ya, siapa Amin. tahu rencana saya tahun depan bisa Amin. bisa terwujud. Oke, Satu lagi, RPK Mbak. diundang ya? Iya. Oh, iya, iya, itu pasti. Ya, kenapa? Dari Bang Mas Adian? Aryo kok nih dia Mm-mm. komen nih. Boleh ikut nanya ya? Boleh. Kenapa miliknya kok bunga Kamboja? Konotasi seperti kematian. Kenapa bukan bunga mawar atau melati atau yang wangi-wangi? Thanks. Oke. Itu pertanyaan. Ya, Apa? Kenapa? Ibu Tiri marah. karena waktu itu saya memang melihat bunga Kamboja. Oh ya. Oh, saat itu lagi melihat Karena bunga puisi Kamboja. itu terinspirasi dari bunga Kamboja yang saya lihat di depan mata saya waktu itu, dan waktu itu gerimis, hujan, dan itu juga sebuah perenungan juga ya, bukan tentang romance atau apa gitu, itu tentang seperti kasih sayang, cinta yang entah tiba-tiba datang, terus tiba-tiba dia menghilang seperti itu. Nah, itu saja sih. Itu terinspirasi dari bunga Kamboja, iya, dan karena itu melihat juga bunga Kamboja ya. itu juga menggambarkan sebuah kehilangan, sebuah mati rasa gitu, sebuah perpisahan. Karena bunga Kamboja itu, kalau kita yang bukan orang Bali, bukan orang Hindu kan, bunga Kamboja itu identik dengan makam ya, di makam gitu. Oh. Nah, itu puisinya juga ada Mengenai itu mencerita ya. tentang Saya sampai buka lagi loh Mbak, sampai saya saking penasaran tadi, kebetulan karena ditanya ya, sampai Iya. saya buka lagi nih Kamboja di ujung jalan ya. ya. Oke, sampai dibilang sih bunga Dan itu Kamboja bunga di ujung jalan Kambojanya masih memang di basah. ujung jalan. Oh, oke. Iya, waktu itu gerimis. Iya. Jadilah Puisi saya, tersebut ya. Iya. Hebat ya, melihat sesuatu jadi puisi gitu kan. Melihat Kamboja jadi puisi, melihat kopi jadi puisi, sampai puisi sampai saya yang sampai interaksi puisi dengan saya Tuhan yang jadi puisi. terinspirasi dari kopi banyak. Nah, oh, yang kopi belum Ya. saya lihat nih ya. Wah, ada boleh yang kapan-kapan. Tempel kalau gitu nanti Mbak ya. Kalau di print boleh ditempel di Iya, sini. iya. Ya, kan itu Mbak, kalau Mbak Dema melihatnya bunga Kamboja, kalau saya nanti jadi bunga kantil gitu kan. Oh, saya ada puisi Ternyata beneran ada loh. puisi berbahasa Jawa saya judulnya Kembang Kantil. Walah. Ada. Cemilannya Ola. Cemilannya Eka juga. Kita ada ya. Gampang kalau ngasih cemilan sama kita Mbak ya. Yang penting ada Kamboja sama kantil ya. Iya, Sama kalau kopi. nggak Kita ada Cipato, asam. ya kantil. Pokoknya gitu, kalau mau mengundang saya sama Teteh Eka udah tinggal siapin bunga mawar, bunga kantil dengan kopi langsung ting datang kayak Kemenyan. Jangan kalau kemenyan, saya snack-snack aja. Satu lagi dari ada yang hadir, Elvaro Reza Prianto. Halo Bang Reza, apa kabar? Udah lama nih nggak nongol Nyimak. di RPK. Nyimak di rumah aja katanya. Terus? Ya udah. Gitu doang. Ya Kirain mau nanya gitu kan. ya udah, yang anteng-anteng aja di rumah ya. Baik-baik. Panjangin tuh kumis. Iya, Bang Alvaro Reza ini termasuk dulu tuh aktif banget loh di ruang puisi kita. Cuman mungkin karena kesibukan pekerjaannya. Enggak ya, agak cakep, agak manis gitu kan. Yang sering tampil di mana-mana sama kita gitu. Dia apa sih? Banyak faktor lah, entah Banyak. pandemi, entah Iya, kan survivalnya enggak lagi beda-beda. Bang Reza memang kerjanya tuh pindah-pindah Iya. gitu karena ditugasin keluar kota Iya. gitu. Itu kita cukup mengerti ya Bang Reza ya. Oke, Tapi penting tetap bisa mendukung ikut- ruang bisa puisi ikut kita ya silaturahmi, ya. dengan menonton live-nya ya, dengan mendoakan kita supaya sesi live kita terus berjalan dengan baik. Amin, Oke, amin. terima kasih Bang Reza. Nah, wah ini yang paling nggak kalah seru, ngomongin Mbak Dema ini nggak jauh dari Three Angel. Udah kayak Charles Angel kalau mereka bertiga, tau nggak? Loh, keren-keren banget. Iya, perempuan-perempuan. Kok iya jadi. Bukan? Tawinya nama. Betawinya nongol. Mohon maaf ya. Encang-encingnya babe, mohon maaf. Ya. Oke. Nah, ini Mbak Dema ini apa ya namanya ya? Bergabung dengan The Maker ya? Iya. Atau mungkin pelopornya? Salah satu pelopornya. Nah, cerita dong dengan The Maker ini. The Maker itu dari dulu kita udah pernah undang loh kemari ya. Tapi kayaknya nggak seru banget kalau nggak kita kulitin satu-satu. Jahat banget kulitin loh. Kayaknya pengen tahu detail
aku tuh kan kepo kan. The Maker bertiga, satu-satu aja, pisahin, jangan rame-rame mulu. Oh, itu cicil lah. Kita cicil, kan? Karena luas nanti. Bener, kan satu-satu dulu nih, kita mau bertanya Mbak Dema. Mbak Dema, cerita sedikit dong, dengan cerita sedikit atau panjang pun boleh, tentang The Maker ini. Kapan terbentuknya, terus lebih ke apa gitu, ke bidang mana, yang teater kah, atau ke seni yang lain kah? Boleh Mbak Dema, cerita sama teman-teman. The Maker itu kepanjangan dari emak-emak keren. Wah. Bener, tapi emang keren-keren. Iya. Kalian jangan salah. Wah, yang gadis-gadis 17-18 tahun kalah sama mama keren ini. Karena anggotanya semua udah mama gitu. Dan kami merasa kami keren. harus PD itu perlu. Ya, benar. PD itu perlu. Ya, kami The Maker itu lahir 17 Agustus kemarin, tahun kemarin ya. Hari kemerdekaan dong berarti ya. Ulang Karena tahunnya ya. waktu itu ada meditasi coronavirus. Oh iya, oke. Itu mau mengadakan yang upacara 17 Agustus itu ya. Yang tahun berapa tuh Mbak? Kemarin, tahun Oh, kemarin. oh, Aceh sampai Iya. Papua. Aceh sampai oke, Papua, oke. para pekerja seni yang tampil secara live di grup MCV. Biasanya kan saya sendiri gitu kan. Nah, ini saya kepengin waktu itu kita sedang proses teater pandu untuk FTJ. Nah, karena waktu itu kita vakum menunggu kepastian FTJ jadi apa tidak, jadi kita nggak latihan. Terus saya ngajak yuk kenapa nggak pandu aja, yuk kita main satu babak atau dua babak untuk ini sambil memperkenalkan teater pandu gitu. Ternyata beberapa anggota tidak bisa karena kesibukan gitu. Terus saya mengajak Eka, Kak, ayo Kak, kalau nggak bisa kita aja gitu. Aku ceritain sih, ini nanti pentasnya begini, MCV begini. Terus saya Kak, ayolah, kebetulan kita memang haus pentas ya, gitu loh. Pandemi kan kita benar-benar nggak pentas waktu itu. Jadi kita yang seperti udah kebelet untuk manggung, untuk pentas gitu. Saya ajak Eka. Terus Eka responnya bagus banget. Terus kita mengajak Rini Krit. Kebetulan kita bertiga dari teater semua kan gitu. Rini Krit juga menyambut dengan baik. Terus udah kita berkumpul terus apa dong namanya gitu kan? Apa dong namanya gitu. Terus Eka yang nyeletuk, gimana kalau The Maker gitu. The Jadi Maker. awal namanya dari THK ya? Iya. Nah, di situ mak keren. Mak Gitu. keren. Tapi bisa aja kalau di Maker itu kita bahasa Inggris kan. Kita kan bukan Cantik ya. maker, tapi kita bacanya tetap Maker dong ya, biar agak keren dikit. Yes. Itu dia tetap ada artinya adalah kreator Yes, gitu. creator. Karena kita bertiga juga semua menciptakan di sini gitu. Adalah perempuan-perempuan yang menjadi apa? Ya, ada yang penulis, ada yang koreo, itu juga dia sutradara, dia juga kita semua adalah kreator di situ. And in reality, all of you create something. Iya. Kita Jadi akan, pas banget kalau namanya The Maker, ya. ini juga kegelisahan kita ya, masih belum banyak seniman-seniman perempuan yang kelompok grup-grup untuk khusus perempuan itu kan masih dibilang langka banget gitu, langka sekali gitu. Nah, alhamdulillah sih, terus kita pentas tanggal 17 Agustus ya, itu kita jadikan hari lahirnya The Maker. Seperti itu sih. Pas tuh ya, ada momen dan kesempatan. Nah, Mas yang diajak juga juga bersinergi. Iya. Akhirnya kita bersinergi. Ya betul. Backgroundnya pun sama, jadi nyambungnya gampang ya? Iya, nyambungnya gampang. Kami memfokuskan untuk kita di dunia puisi, tapi membuat puisi itu jadi teatrikal. Jadi di situ kita mempersembahkan puisi dalam bentuk teatrikal. Di situ ada kita tanpa teks. Kita harus wajib menghafal, wajib lepas teks. Dan kita di situ ada gerakan dengan koreo, dengan musik gitu.
Ya, yang udah lihat pasti Nah, udah ngerti itu lah gimana. ada sebutan sendiri nggak sih Mbak kalau yang kayak gitu? Kayak misalnya kan kayak kami biasa tampil berpuisi dengan musik, lalu namanya musikalisasi. Nah, Mbak Karena ini kan, dinyanyikan. iya betul. Nah, kalau melihat penampilan The Maker ini sebenarnya tadi aku mau nanya, tapi beberapa pertanyaanku tuh Mbak kayak seperti tahu, jangan-jangan bisa baca pikiranku ya. Setiap aku nanya, tiba-tiba mau dijelasin dulu. Aku sampai gini, ini kan pertanyaanku. Sampai gini, padahal bener loh, aku nggak ngasih contekan, ini bener-bener baru aku tulis. Pertanyaannya tadi sebelum mau live ya, aku bener-bener baru menulis ini. Kok tapi setiap aku tanya, nih misalnya pertanyaan nomor 5 gitu. Begitu saya mau nanya nomor 6, tiba-tiba Mbak udah jawab gitu kan. Luar biasa, jangan-jangan skill yang lain bisa baca ini. Mempermudah pekerjaanmu. Iya memang, itu hebatnya gitu. Sampai saya dari tadi mikir, lah ini jangan-jangan bisa baca pikiran, saya ngeri juga gitu kan. Jangan-jangan dia tahu kalau saya lagi ngeliat cemilan di situ. Kapan selesainya gitu. Mungkin pertanyaannya ada Apa? di Google Classroom dari tadi pagi. Iya. Nah, kalau melihat penampilan The Maker itu benar-benar unik, benar-benar beda banget dari tampilan-tampilan lah. Sampai bahkan aku tuh kalau ngeliat ini kok kayak semacam ini ya, semangat girl power banget loh, bener. 3 emak-emak keren, tapi nggak kelihatan emak-emak deh, bener-bener ya. Sampai kemarin terakhir begitu saya syuting sama Mbak Dema dengan kostumnya mereka yang begitu luar biasa ya, udah kayak peri-peri baru turun dari kayangan itu, bener gitu loh. Kok Dan lu jadi ikut kayang gitu. aku ikut sayang, bukan kayang. Ih, kamu sekali gitu. Ya, itu keren banget. Makanya sekali harus nonton, yang belum pernah nonton, coba nonton The Maker, ikutin tuh Instagramnya ya, ada ya Mbak ya, Instagramnya The Instagram Maker, ada, Facebook ada. Facebooknya ada, coba ditonton, dilihat lagi. Ya. Belum aku update, belum ada postingan. Kemarin yang udah acara kemarin udah diposting. Belum khusus yang di The Maker itu untuk sosial medianya baru bulan lalu terbentuk dan Wah, berarti kita tunggu ya, karena adminnya follow dulu ya. Adminnya masih sibuk. Baiklah, pokoknya sibuk nggak sibuk adminnya kita follow dulu, ayo semuanya, ayo Follow ya Instagram ya, The Maker. Dan jangan pelit-pelit kuota ya, coba kasih jempolnya, kasih like-nya, subscribe juga, ada YouTube-nya juga ya kalau nggak salah ya. Kalau Coba lowongan itu buat jadi admin. siapa? Iya. Saya ya, jadi marketing ya. Ya. Kan nggak mungkin jadi membernya. Tapi wah Bang Wisnu kalau nonton tuh udah bener-bener ini loh, terpesona banget loh. Bisa dengan sambil sambil nari, sambil bergerak gitu, terus sambil menghafal teksnya loh. Bener-bener keren banget gitu. Nah itu namanya apa Mbak? Ada nama khusus nggak sih seperti itu? Iya, theatrical puisi. Theatrical puisi. Dihafal besok Kita ujian. menteaterkan puisi. Menteaterkan Iya. theatrical puisi tuh. Bang Wisnu, kita tadi dapat kata-kata ya, monolog, ya, theatrical puisi. Nah, ini benar-benar mungkin nggak hanya saya, mungkin juga sahabat-sahabat RFK baru mendengar kata-kata itu ya. Apa-apa ya Mbak ya. Ini kan kita berbagi ilmu dengan teman-teman lainnya. Ada, saya pernah melakukan monolog puisi juga, ya. Nah, selain membawakan puisi tadi, ada seni yang lain nggak Mbak di The Maker itu nantinya? Kita mau lanjut ke sini, mungkin lanjut ke penampilan yang lain. Mungkin nanti kami itu udah ada di list kami, agenda kami. Mungkin kita akan berteater juga, gitu kan. Soalnya anggota kami yang satu kan Egi, kita ada 4 bukan 3. Oh, ada 4 sebetulnya ya. Satunya Egi itu sedang menikmati masa kehamilan mudanya, jadi dia tidak bisa mengikuti kegiatan kami untuk sampai beberapa waktu ke depan. Ada sih keinginan ke sana gitu untuk berteater khusus dari The Maker gitu ada. Ada rencana untuk touring mungkin Pak? Oh ada, ya kan? Tapi kita akan mempersiapkan dulu untuk ulang tahun The Maker. Untuk ulang tahun. Berarti Agustus nanti ya? Iya. Oke. Ada Kak Devi watching. Halo Kak Devi. Karin. Nah itu salah satu supporter utama The Maker. Ini Kak Devi padahal deket banget rumahnya tetanggaan. Kenapa tidak hadir Kak Devi? Kak Devi sehat-sehat? Biasanya Kak Devi tiba-tiba meluncur nih, muncul di sini. Ayo Kak Devi. Iya, sibuk tadi Lagi sibuk ya. Zoom tadi.
Oh ya, nggak apa-apa Kak Devi. Sehat-sehat ya Kak Devi ya. Mungkin nanti di list berikutnya ya. Siap-siap. Kayaknya saya nggak bisa melihat atau mendengar nama siapa langsung di list. Haus konten. Iya haus pokoknya yang lama ada di list aja gitu kan, gitu. Oke, sebelum kita mengakhiri, tapi belum mau berakhir, aku belum mau berakhir nih, masih belum puas. Gak apa-apa, Mbak Dema udah capek ya. Oh, ya. Yang ditanya siapa, yang jawab siapa? Itu manajernya Mbak. Iya kayaknya. Bu manajer jangan capek dong, kita masih mau banyak bertanya. Sutradaranya. Iya sutradara. Untuk kita nggak di-cut terus ya. Dari tadi coba, kalau aku lagi baca musik cut, untuk kan langsung hilang tuh langsung tuh. Kalau rasanya mau pulang aja deh. Bang Wisnu ada pertanyaan lagi? Sudah 4. Novelnya sudah ada 4. Sudah habis semua. Nah, itu udah aku udah lama nanya itu pengen banget baca novelnya Mbak Adema, Iya, cuman udah habis. Juga dengan bahasa seperti itu ya. Iya. Iya, bahasa saya ya betul. Ada kemungkinan bisa didapatkan sama orang-orang yang belum pernah ini? Nanti Secara digital akan atau saya secara fisik? kalau digital belum sih Belum ya, ya? karena itu terbit pertama itu 2011, habis itu 2012, habis itu 2014, setelah itu 2017. Oh, terakhir 2017. Iya. Kalau udah nerbitin terus udah lah, nggak mikirin lagi gitu aja sih dulu. Nggak berniat untuk bikin novel yang baru nggak? Ada, saya ya? tadi sempat bilang kan saya masih punya naskah novel Iya, yang ada yang kecegat gitu. iya masih terbengkalai gitu. Oh gitu. Kita nantikan ya. Ya mudah-mudahan Kita nantikan habis- novelnya juga bersama dengan launching buku antologi ini puisinya. bisa saya Amin, lanjutin amin, lagi. sukses. Amin amin. Nah, aku tuh masih penasaran. Gak apa-apa ya, ada saudaranya lagi, namanya gimana ya? Ngumpet-ngumpet. Saya ini pertanyaannya menyangkut tentang itu, gitu kan. Tadi kan, ih! Kak Devi nyaut nih. Kak Devi, halo Kak Devi. Alhamdulillah sehat Ola, lagi so sibuk virtual. Hai. Kangen sama kopi lirik. Asik, kemari dong Kak Devi. Ya, walaupun nggak ada live juga nggak apa-apa, Kak Devi kan Ya, bisa ngopi-ngopi. mudah meluncur kemari, ya. Iya kemarin juga baru ketemu di Iya. Sentul Tuh, juga. sebentar juga ke Sentul ya? Oh ya, sudah ke Sentul ya. Loh, ngobrol entah berapa jam tuh alhamdulillah Iya. bisa melepas rindu ya Kak Devi ya. Aku yang tadinya nggak sehat tuh langsung sehat. Kita spoiler lagi dong, bisik-bisik aja deh biar nggak kedengeran. Tapi kalau kita Langsung lirik. Langsung Ih, tatapanmu itu seperti tatapan ke Tuhan tadi yang sengit itu loh. Kasih Kamboja nih. Lirikan sengit. Lirikan sengit gitu. Ada yang bisa pergi ke pasar, tolong carikan bunga dulu untuk sesajennya Tete Eka biar agak sedikit kalem gitu malam ini. Ya, spoiler lagi dong tadi yang si Jenap tadi itu monolog apa sih? Kak, kan kemarin aku ngeliat yang, aku kan suka stalking ya, statusnya Mbak Dewa, salah satu fans, salah satu follower ya, pokoknya semuanya udah saya ikutin, EB-nya udah, The Maker-nya udah, Instagram-nya udah, ayo cepet, yang belum ngikutin, yang belum subscribe YouTube-nya, yang belum nge-like, yang belum follow sekarang juga ya, pokoknya keren banget deh. Nah, balik lagi dong tadi si Jenap itu kemarin kan aku ngeliatin, kayaknya lagi syuting gitu ya. Itu syuting apa sih? Monolog kalau nggak salah. Iya. Itu monolog apa Mbak, cerita dong? Itu dari novel. Oh dari novel. Novel judulnya Om Matryoshka. Susah banget, dulu pelan-pelan. Siapa? Om Matryoshka. Ntar lu saya nyontek dulu. Om Matryoshka itu nama apa sih Mbak? Itu nama boneka. Oh, nama Boneka boneka. bernama Matryoshka. Namanya susah ya? Matryoshka itu boneka dari Rusia. Oh, pantesan. Rusia, men. Yoi, tahu nggak? Kagak. Ini kayak Leno. Ya, harusnya disuka dulu. Parah. Oh iya, udah dapat. Kakak Oce jangan pulang dulu. Ini membawa ini soalnya. ke kontak. Ada besok ujian ya? Iya. Pertanyaannya apa? Please jawabin. Pertanyaannya apa? Besok ujian apaan? Sini kasih les privat sebentar deh, asal jangan pulang. Langsung loh, saya kasih gratis privat loh. Tuh udah belajar, tante. Keponakan Berarti udah tantenya belajar. yang mau ulangan Tante besok. mau ulangan.
Ini kayaknya ulangan kopi ya. Jadi, sebentar Kak ya. Ini tamu kita ini dari Sumatera Selatan dan salah satu pengusaha petani kopi. Main barusan ya? Oh bukan, itu beda lagi. Ini kopi lebih spesifiknya kalau kopi robusta ya Kak ya? Mayoritasnya robusta ya. Siapa yang mau pesan kopi silakan. Silakan bisa di komen juga. Ya saya jualan kopi juga. Pokoknya segala macam saya ini saya marketingin semuanya ya. Pokoknya yang sejahterakan petani kopi. Ya kopi wine juga boleh lewat saya. Semuanya lewat saya. Pokoknya ini ada coffee wine juga, ada absolute coffee juga. Siapa yang mau pesan-pesan kopi silakan. Kamu moderator bukan calo. Siapa tahu jadi siapa tahu jadi sponsor resminya Ruang Puisi kita. Kita kan mau touring lagi cari sponsor. Gimana sih? Usaha. Bang, Neng tuh lagi usaha nyolek-nyolek si Tante biar sponsorin kita jalan-jalan kita. Kagak ngerti juga sih. Orang lagi usaha ya, sponsor ya Tante? Iya. Ya kan bisa sponsor apapun. Namanya kopi bisa masuk mana aja. Bisa sponsor acara kita. Bisa sponsor untuk nanti mungkin film terbaru, ya kan? Terbaru nih. Kita kebayang nih ya. Ini emang otak marketing beda ya. Kok cocoknya emang usaha ini. Kita emang ini ya. Moderator kagak apa-apa ya. Nih, misalkan nih kita lagi mau bikin ini ya. Di sini kan boleh dibujejer kopi absolut. Ini sebut lo namanya. Bisa aja lu. Endorse, endorse. Kopi aja ya, obat-obatan jangan ya, obat kuat jangan ya. Kuat bergadang bang. Ya, kuat bergadang itu kopi kuat bergadang. Ya, tantenya udah senyum-senyum. Kayaknya oke. Soalnya tante ini pernah menjadi sponsor kita juga di acara event pertamanya Ruang Puisi kita. Saya tadi waktu itu di Taman Mini. Pertama kali Ruang Puisi kita tuh mengadakan acara di Taman Mini dan salah satu sponsornya adalah Absolute Coffee. Tadi kalau ada berjejer langsung nih saya dapat endorse nih. Pulang lewat mana? Kita lanjut lagi. Nah tadi sinetron tuh itu nanti masih syuting atau udah selesai tuh? Sudah selesai. Udah selesai. Sekarang sedang proses editing. Itu berapa hari kemarin syuting? Kayak jauh banget ya. 3 hari. By the way, aku tadi mau ditelepon loh. Ditelepon sama Teh Eka ya. Ya, pakai nomornya Mbak Dema gitu. Kalau tahu Teh Eka yang telepon nggak saya angkat. Kita mau berangkat. Saya ngajakin. Suruh saya jadi pembantu coba. Iya, orang mau ngajakin syuting jadi apa kayak? Jadi anaknya si Jenap kayak apa gitu ya? Olah, bisa syuting kagak? Ada suster, cuman pas dilihat seragam. Susternya esot lagi. Hah? Astagfirullah. Kalau tahu begitu kan saya bawa seragam sendiri. Jangan sedih, dia ada seragam suster kali. Lah, kan Bang Dema jadi office girl. Ini downline-nya maksudnya. Anak buahnya Jenap. Jadi anak buahnya Jenap tuh teman bahagia. Iya. Nah kalau logat Betawi pan udah masuk tadinya nggak usah pakai castingan juga habis. Ya kan? Iya nggak? Benar kagak Bang Wisnu? Kalau iya kan? Kalau monolognya bener nggak tadi ngomongnya? Jaena buta julu gitu. Nyambung banget. Jenap yang ini. Ini Jenap yang ini. Ini adiknya si Hotang. Si Hotang kami ya. Nah, pokoknya pengen banget nonton. Jadi ini lagi proses. Iya, editingnya suami beliau. Masih diedit. Kita belokin. Kita belokin. Ini serba-serbi, sang sutradara juga. Kak, di shoot kamu tuh. Ada jadi agent juga. Agent apa sih kemarin? KGB itu ya. Ngapain maksudnya? Matryoshka itu merupakan, kamu kan belum nanya boneka Matryoshka. Iya, itu boneka kan yang judulnya Matryoshka. Tadi katanya dari Rusia. Iya, ini novel ini karya dari Dr. Arman Yurisari Saleh. Dia seorang dokter alis Arab yang juga penulis. Dan dia pecinta seni gitu. Beberapa novelnya, salah satunya ini Matryoshka itu adalah kegelisahan dia selama menggeluti dunia kedokteran, dan itu ada di dunia kedokteran yang dia alami dituangkan dalam novel Matryoshka itu gitu loh.
dan tokoh di situ itu sebenarnya bukan Zainab tapi Sueb. Jadi laki-laki sebenarnya. Lah, kudunya situ yang jadi Sueb, cocok mukanya. Tapi karena yang main saya, jadi kita rubah jadi perempuan, jadi Zainab seperti itu. Dan itu semua disampaikan sama Zainab gitu. Boleh dikasih sinopsis singkatnya nggak sih? Tentang apa? Pokoknya ini aja, secara generalnya aja. Generalnya ya tentang kebusukan-kebusukan yang terjadi di dunia kedokteran, di mana dunia kedokteran itu disusupin oleh sistem-sistem yang tidak sehat ya, tidak sehat. Terus apa namanya tentang perbedaan intimidasi, diskriminasi antara agama, ras gitu, dan bagaimana ketidakfairan di dunia kedokteran untuk menempuh jenjang tinggi itu harus nyogok lah, harus ya seperti itu. Terus tentang penyusupan dari paham-paham radikal yang masuk ke dunia kedokteran yang harus disingkirkan seperti itu. Dan pada akhirnya intinya di situ hanya menunjukkan persahabatan antara dua manusia yang berbeda jenjang pekerjaan, yang satu office boy, yang satu dokter profesor gitu, yang berbeda agama, tetapi mereka bersahabat dekat gitu, Di situ ada kehilangan, ada bagaimana perjuangan mereka untuk menghilangkan paham-paham radikal itu dari dunia kedokteran. Seperti itu. Seru banget kayaknya ya. Iya, sebenarnya seru banget. Ini kalau di pengen banget langsung nonton ya, bagus tuh ya. Ya nggak sih, sampai hadir sini tuh kayaknya kita penasaran ya. Coba lihat RPK penasaran nggak mau Iya, nonton? karena ini di monolog jadi kita peras semua itu. Itu durasinya berapa lama tuh, Mbak? Berapa lama ya, Kak, durasinya? 20 menitan. Oke. Iya. Nah, nanti akan tayang di mana? Mungkin di YouTube ya. Karena itu sebenarnya menjadi seru, kita nobar ya, Mbak ya? Sebenarnya itu memang monolog pesanan ya, pesanan dari Dokter Arman. Salah satunya untuk syarat dia naik pangkat untuk menjadi profesor gitu kan. Dia butuh sesuatu gitu, hasil karya dia di dunia seni bisa juga untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat itu. Oke. Profesor Iya. dokteran tapi Iya. di dunia karyanya Itu juga bisa, iya. Karena Tapi dia tulis beberapa novel juga, puisi juga. Saya pernah membawakan puisi dia juga secara oke. teatrikal Banyak juga. ininya ya. Iya. Banyak Bisa, ya. Saya juga heran itu. banyak ikut dalam bidang literasi juga Iya, gitu dia ya. literasi juga. Wah, Dia. luar biasa ya. Salam untuk Pak Dokter. Pak Profesor ya? Kita manggil apa? Belum profesor. Oh, jadi Pak Dokter ya, Pak Dokter Ada ya. Bang Heri juga, Bang Heri Matahari. Halo Bang Heri, apa kabar Bang? Kemarin penampilannya sangat luar biasa ya. Keren. Itu rasanya saya pengen berdiri, pengen ikut nari gitu ya, pengen jingkrak-jingkrak gitu. Kalau Nanti nggak kolaborasi sama ini The Maker ya. Kolaborasi dengan The Maker, kolaborasi dengan ruang puisi kita ya. Amin. Siapa tahu kita bisa membuat sesuatu yang baru, yang Amin. luar biasa lagi. Amin. Oke. Ya, sebelum kita tutup acara ini, mau ada lagi yang bertanya? Atau berikan testimoni? Pertanyaan closing, oke. Oke, dari gue pribadi nih ya. Boleh dong Bang, pakai ini Bang, biar semuanya bisa dengar. jangan nyanyi. Jangan main gitar. Buat Mbak Dema sendiri secara pribadi, arti kesenian maupun kegiatan seni buat pribadi Mbak Dema, karena dari semenjak gua pribadi atau ruang puisi kenal Mbak Dema, sebegitu tinggi dedikasinya, diajak main ke Bekasi yang di ujung dan dia tinggal di Sentul. Kita udah ngalami sendiri ke rumahnya Kak Dema ya, ke Pekayon disambangi, ke Kebon Jeruk disambangi. Jadi apa sih arti hati Mbak Dema tuh sampai sebegitu dedikasinya tinggi, apalagi kalau dari sahabat atau teman gitu ya mengajak kolaborasi gitu. Apa sih yang bikin memotivasi Kak Dema itu? Bahkan kita sempat lihat berita Kak Dema kan kesana kemarin naik motor.
Juru Kepekayon, dan sempat juga ada kejadian yang itu ya, yang bikin jatuh dari motor ya. Itu kan pasti ada trauma, tapi dia bisa bangkit lagi dan dia udah kesono kemari lagi dengan motoran. Apa sih kekuatan itu yang berarti buat Mbak Dema, arti kesenian dan kegiatan seni tersebut sampai sebegitu tingginya dedikasinya dari Mbak Dema? Ya. Terima kasih, Ardian ya. Berkesenian itu setelah saya bangkit ya, itu adalah terapi buat saya. Itu benar-benar terapi, membuat saya menyala lagi, membuat saya selalu merasa sehat, membuat saya tidak ingin mati cepat, kepingin melakukan lagi yang terbaik, terus melakukan yang terbaik itu di dunia seni, dan saya benar-benar kemudian pure memasukkan diri saya ke dunia seni. Apapun itu, makanya setiap ada teman mengajak itu merupakan bagi saya panggilan gitu ya, panggilan, dan itu saya tidak akan pernah menolak. Itu pokoknya intinya buat saya itu adalah terapi yang membuat saya hidup lagi adalah kesenian, dan saya tidak akan pernah menolak untuk berkegiatan kesenian dimanapun akan saya datangin. Motivasi Cuaca banget. apapun. Motivasi banget buat yang lainnya nih. Iya. Oke, Mbak Dema, sebelum kita closing, boleh dong kasih pesan untuk teman-teman sahabat RPK. Mungkin bisa menyemangati mereka. Boleh nggak Mbak Dema baca puisinya sendiri? Kamu ini ya, dari tadi minta terus ya. Baiklah, apa sih yang ada untukmu? Soalnya tadi mau nge-print, mau buka laptop sebenarnya, tapi waktunya udah nggak ada saya, jadinya udah berangkat aja gitu. Banyak permintaan biasanya mau nyawer. Iya, boleh. Bis, langsung. Ya, nggak mau dompet. Ya, aduh. Tukerin dulu 2000-an. Kalau pakai jam nggak? Pakai jam. Ya ampun. Sepatu. Cici, ya ampun Cici. Ribet ya? Kacau ya. Ternyata ya. Saya bacain yang bahasa Jawa. Boleh banget, boleh banget, Pak. Iya. Orang terjemahin. Astaga. Translatein ya. Bahasa isyarat. Orang Jawa. Iya. Tolong Bang Wisnu, tolong kesini sebentar, translatein. Ada yang bahasa Indonesia aja deh. Enggak apa-apa tapi sebenarnya. Iya. Ini Bebas. Mbak Dema maunya yang mana? yang bertema kopi ya. Oh iya, pas. Wah, sip. Pas banget. Khusus nih. Khusus. Kopi wine bukan? Saya punya grup puisi namanya Kedai Puisi Dema. Itu anggotanya Dema sendiri. Ya. Baru saya mau nanya. Besok kita bikin. Saya tidak kita join ya, tidak untuk saya publish. Dia nggak mau disaingin jadi grup admin WhatsApp. Di Puisi Facebook, secukupnya. di Facebook memang anggotanya saya sendiri. Saya kalau sekarang mulai menyimpan puisi saya di situ dari tahun 2000. Ada lowongan moderator enggak? 2014. Namanya Kedai Puisi Dema, tapi anggotanya saya sendiri. Ini langsung pada stalking kayaknya nih, Kedai Puisi Dema. Nggak akan bisa lihat Oh, karena nggak bisa saya lihat di setting private ya? Dema doang yang bisa ngelihat. Oh, baiklah. Oke, puisi saya ya. Judulnya Secangkir Kopi Sunyi. Hembusan angin malam ini beraroma parfum kesukaanmu. Aku mencari sepanjang lorong tak bertepi, menggapai setiap bayangan semu. Terdengar petikan dawai gitar, kadang bagai erang kesakitan, kadang serupa kemarahan, lalu berubah mendayu, menyisakan bilur-bilur rindu. Secangkir kopi hitam di sini, di atas meja sedari pagi, tak lagi harum seperti biasanya, utuh, dingin tanpa rasa. Hingga kembali fajar tiba, aku kehilangan kata. Jakarta 5 Oktober 2019. Betul kan? Buat merinding kan? Ya, karena saya mending, saya ngopi dulu ya. Secangkir kopi hitam di atas meja, tapi nggak dari pagi.
Terus lagi Mbak. Seger ya. Oke, Mbak Dema, ayo dong kasih pesan-pesan dulu untuk teman-teman sahabat RPK mungkin yang mau menulis atau maupun terjun di bidang teater atau seni yang lainnya. Kalau pesan saya cuma satu, jangan pernah berhenti belajar, itu saja. Apapun yang diinginkan, misalnya saya ingin berteater, ayo belajar. Saya ingin menulis, ayo belajar. Intinya manusia itu tidak pernah berhenti untuk belajar. Umur itu tidak menjadi penghalang. Cuaca bagi saya tidak menjadi penghalang. Hujan itu bukan penghalang buat saya, kecuali hujan batu, hujan duit ya, hujan salju mungkin baru. Kalau hujan air saya tetap nerabas. Tanyakan teman-teman saya di teater, yaitu hujan itu saya tetap berangkat. Karena dedikasi kita di dunia seni itu jangan setengah-setengah. Kalau kita ingin mendedikasikan diri kita di dunia seni, di dunia literasi, di dunia apapun, jangan setengah-setengah. Harus fokus, jangan hanya dijadikan sampingan, hobi yang tidak penting gitu, hanya untuk pengen ubiang-ubiung bisa kesana kesini, yang pada akhirnya ada yang dikorbankan, ada yang diterlantarkan. Jangan sampai begitu. Berkesenian harus membuat kita hidup, intinya membuat kita bersemangat, membuat kita bahagia dan orang lain bahagia. Itu aja. Wow, benar-benar sangat menginspirasi untuk kita semua. Ya baik sahabat RPK, terima kasih banyak telah bersama kami. Sudah berapa lama Bang Wisnu? Coba durasinya berapa lama nih kita? Iya, ternyata kita nggak menyangka ya, hampir 2 jam nih kita berbicara dengan Mbak Dema. Mbak Dema, makasih banyak untuk semua ilmunya, untuk sama-sama masukannya. Kita udah banyak banget dikasih perbincangan-perbincangan yang penuh sangat bergizi ya, dengan vitamin-vitamin yang selama pandemik ini mungkin kita udah pusing mau ngapain gitu kan, bengong-bengong di rumah. Nah, pas berbicara sama Mbak Dema dan bincang-bincang di sini udah banyak banget nih ilmu yang diberikan sama Mbak Dema ya. Manajer udah ngantuk. Manajer sudah ngantuk? Baiklah sahabat Aksara, terima kasih banyak. Cukup sekian episode ke-13 kita di ruang puisi kita. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya setiap Rabu malam. Bye bye.